Welcome back to Bikop, Bincang Komplit. Halo sahabat Bikop, gimana nih kabar sahabat Bikop yang lagi nonton? Sehat semua kan ya? Aku harap kalian semua tetap sehat dan semangat. Karena masih dalam situasi hari raya, aku mewakili seluruh keluarga besar UKM Komplit mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadahnya semakin semangat dan mendapatkan keberkahan di bulan yang fitrah ini. Oke, tidak terasa ya kita sudah bertemu lagi di episode kedua dari Bincang Komplit. Setelah yang episode pertama kita membahas terkait dengan apa sih perbedaan UKM Komplit tahun ini dengan tahun sebelumnya. Tentunya kita tidak henti-hentinya menyajikan podcast yang menarik terkait dengan HIV/AIDS ataupun Komplit sendiri. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan sejarah Komplit. Sebelumnya, perkenalkan namaku saya Fadila dan kali ini berkesempatan untuk menjadi host yang akan memandu podcast pada kali ini. Tentunya aku tidak sendiri, aku ditemani oleh narasumber yang super duper keren dan sangat kompeten pada tema kali ini. Kita sambut the one and only Kak Bastomi. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh nih Kak disapa sahabat Bikop yang lagi nonton dan juga mungkin perkenalan singkat gitu Kak. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita mulai dari nol dan kita benar-benar bisa jauh lebih baik di sebelumnya ini. Baik, nama lengkap saya Bastomi Ali Burhan. Saya alumni UKM angkatan 2008, lulus 2012, sudah hampir 10 tahun yang lalu. Saya di sini saat ini sebagai epidemiolog di Puskesmas Kaliwates, tapi sudah agak lama bergerak di LSM, utamanya di HIV/AIDS. Dan dulu pernah gabung juga di Komplit salah satunya. Itu aja Mbak Sania. Ya, baik Kak, terima kasih. Wah, kami dari keluarga UKM Komplit sangat terhormat tentunya karena Kak Bastomi bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di Bikop kali ini di tengah-tengah kesibukannya. Oke, sesuai yang aku katakan tadi bahwasanya kali ini kita akan membahas sejarah, gitu ya, sejarah UKM Komplit. Membahas sejarah itu sangat penting sahabat Bikop karena bukan berarti kita hidup di zaman sekarang lantas kita lupa apa yang terjadi di masa lalu. Kita sebagai anggota Komplit tentunya harus mengetahui sejarah UKM Komplit karena dari situ kita mengetahui identitas UKM Komplit itu seperti apa, kemudian masa lalunya itu seperti apa yang harapannya akan menjadi penyemangat kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diplanningkan. Oke Kak, langsung aja nih Kak ya, kita mulai pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sejarah UKM Komplit, gitu Kak ya? Siap. Oke, pertanyaan pertama nih Kak. Tentunya kan UKM Komplit didirikan bukan sekedar ujuk-ujuk kemudian mau mendirikan UKM gitu kan ya Kak, tapi ada motivasi ataupun dorongan yang meyakinkan ya UKM ini harus berdiri. Nah, dorongan atau motivasi seperti apa sih Kak yang muncul yang meyakinkan untuk pembentukan UKM Komplit ini? Seperti apa Kak? Terima kasih. Jadi kalau dibilang sejarah, saya kemarin agak lupa ingat, apalagi soal tanggal, tahun itu agak lupa. Cuma yang jelas waktu itu masih baru-barunya lokalisasi di Jember ditutup. Kalau nggak salah 2009, nanti bisa dicek kalau saya salah. Dan waktu itu penutupan itu jelas kontroversi ya, kalau dari kita sisi kesehatan kita paham lah. Kalau di luar sana penuh kontroversi dan sebagainya, itu malah membuat Jember menjadi juara 2 setelah Surabaya. Awalnya mungkin masih juara 7, 6, 5, kemudian setelah ditutup malah menjadi nomor 2 setelah Surabaya, nggak mungkin bisa mengalahkan Surabaya. Jadi waktu itu kita sebagai mahasiswa, utamanya saya juga waktu itu walaupun masih belum ada Komplit, masih belum ngeh dengan HIV, tapi ada rasa untuk ini sensitif tapi kayaknya kita perlu merangkul ini, itu seperti itu. Dan waktu itu saya juga menjabat sebagai presiden BEM kalau nggak salah seperti itu. Dan akhirnya ide saya dan teman-teman, kita ngumpul-ngumpul biasa waktu istirahat jam kosong kuliah, kita ngobrol-ngobrol,
kondisinya mengenaskan loh di Jember, masa jadi juara 2, dari sini kota santri dan sebagainya. Gimana kalau kita bikin komunitas? Nah, awalnya ini untuk komunitas, nggak ada kepikiran untuk UKM, karena kami sudah tahu kalau bikin UKM nggak semudah kita cuma bikin komunitas dan sebagainya. Nah, kita sampaikan ke salah seorang dosen, waktu itu Bu Dewi Rohmah. Bu Dewi Rohmah sangat mendukung, apalagi beliau juga dari PKIP, beliau juga punya sebuah lembaga di bidang HIV/AIDS yang saya juga kerja di sana kemarin. Dia mendukung dan mengajak kita untuk berdiskusi bersama. Jadi kita berdiskusi berapa kali, kalau nggak salah hampir 2-3 kali. Nah, di situ kami mulai disinggung soal bagaimana kalau bikin UKM. Kami kaget, kok UKM Bu? Kalau UKM bukannya nanti ribet dan sebagainya. Oh nggak apa-apa, ini kan kita FKM. Kita buat, kalau kita sendiri nggak sadar, kita sendiri nggak ada perintis di dalam, kita mau menyadarkan masyarakat seperti apa kalau orang FKM sendiri tidak menyadari soal HIV. Itulah, jadi kita waktu itu bikin logo, bikin nama itu dulu juga agak gimana, lucu ya, nama kok komplit gitu. Tapi ternyata sampai sekarang ikonik ya. Waktu itu namanya Komplis, Komunitas Mahasiswa Putri. Kan namanya komunitas kan, tetap kan UKM, walaupun UKM tetap komunitas karena emang awalnya komunitas. Lalu kita bikin logonya itu masih asal-asalan, kita buat tangan, kemudian ada palang, kemudian ada, itu kita yang bikin. Jadi kalau misalnya mau disempurnakan pun saya nggak masalah, karena waktu itu kita ya sekedar ingin membuat ingin yang penting ada dulu dan coba kita ajukan. Jadi awalnya seperti itu Mbak Sania. Oke, baik Kak. Jadi Kak Bastomi dan teman-teman ini sangat sensitif ya terhadap lingkungan itu, pintar melihat situasi lingkungan yang ada gitu, sehingga menjadi mahasiswa yang bermanfaat gitu bagi lingkungannya. Oke Kak, lanjut nih. Dan ketika mendirikan UKM Komplis itu tentunya nggak mulus ya, ada tantangan-tantangan atau challenging gitu yang semakin mungkin sedikit banyak akan menghambat perjalanan untuk mendirikan UKM ini. Nah, tantangan seperti apa nih Kak yang mungkin paling berat dan paling ngena gitu? Seperti apa Kak? Ya, tantangan ada 2 yang saya highlight dan saya rasakan waktu itu. Yang pertama jelas HIV/AIDS ini isu yang tabu sekali dan sensitif. Jangankan untuk orang awam yang di luar sana, kita dari FKM sendiri, masih FKM, itu kadang masih punya stigma, masih punya rasa takut dan sebagainya. Itu yang berat sekali. Ngapain kalian kok malah mikirnya HIV/AIDS gitu loh. Itu kan urusannya orang-orang nakal dan sebagainya. Itu tantangan yang pertama. Itu dari teman-teman sendiri. Jadi dari lingkungan itu dukungan sangat kurang. Yang kedua yang saya rasakan dari pejabat, dosen dan pejabat, itu banyak yang nyinyir lah, kalau sekarang itu istilahnya nyinyir. Ini komunitas kok masuk di UKM, itu yang jadi masalah, bukan soal sensitifnya ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu dosen kan jelasnya insya Allah lebih standar lah, tapi beliau itu mempertanyakan, ini UKM kok tingkat fakultas, ini harusnya komunitas di luar fakultas, kan ini isu umum, bukan organisasi intrakampus. Waktu itu di debat seperti itu yang membuat waktu kami mengajukan sampai jadi itu akhirnya kami tidak bisa menjadi pengurus karena terlalu lama prosesnya. Di saat Komplis sudah disetujui, kita sudah nggak bisa jadi pengurus karena kita sudah waktunya skripsi dan sebagainya. Jadi seperti itu kondisinya. 2 hal itu yang berat sekali, berat kan, dan beratnya itu karena birokrasi yang pertama, karena UKM ya, karena UKM dapat suntikan dana dari fakultas, dapat dana dari universitas, itunya yang mungkin berat ya. Kemudian ya juga terkait dengan penerimaan dari teman-teman sendiri itu agak berat. Ngapain sih bahasa HIV/AIDS, nggak bahas yang lain gitu, kurang kerjaan dan sebagainya. Itu sih tantangannya waktu itu di awal. Baik, jadi tantangannya itu ada 2 ya, yang paling berat gitu. Yang pertama dari isu dari HIV/AIDS itu sendiri yang masih menjadi tabu, dan juga dari pejabat atau dosen gitu. Dan terkait dengan isu, mungkin masih sampai saat ini nih Kak, masih menjadi hal yang tabu gitu. Tapi mungkin saya melihat itu sedikit lebih open minded gitu ya, mungkin karena pengaruh teknologi juga ya, menjadi lebih open minded gitu. Oke, lanjut nih Kak. Kan ini kan UKM Komplis ini kan pada saat baru gitu kan, kalau ada sesuatu yang baru itu kan mungkin antusiasme atau keinginan tahuan itu lebih tinggi. Nah, dari sisi UKM Komplis ini sendiri,
dari teman-teman FKM dulu itu apakah semangat atau antusias untuk mengikuti UKM ini ataukah malah ragu karena masih terbilang baru gitu kan? Ya itu tadi seperti yang pertama tadi, karena ini isu tabu dan ini tiba-tiba muncul sebuah UKM baru yang tidak punya sejarah, kemudian apa sih maksudnya, nanti apa kegiatannya, masa cuma gitu-gitu aja setiap hari bahas HIV saja, itu kan apa manfaatnya. Walaupun tadi saya bilang teman-teman sekarang open minded, ya salah satunya berkat adanya Kompleks. Dari namanya saja kita sudah terbuka, ada komunitas seperti ini ya. Salah satunya yang mengurangi adalah adanya Kompleks. Ada saja sudah mengurangi, apalagi teman-teman bisa lebih berkontribusi ya. Jadi kalau untuk antusiasme, ya kalau pas zaman saya merintis itu sulit sekali. Kemudian di tahun depannya kalau nggak salah 2011 waktu itu akhirnya terbentuk dan pengurusnya juga masih seadanya, jadi pengurus inti, kemudian anggota-anggota, koordinator dan sebagainya itu nggak sampai ke sekarang. Sekarang saya juga sering datang ke Kompleks, luar biasa ini UKM yang dulu cuma kayak gini sekarang jadi sebesar ini, apalagi di era medsos ini saya juga sering nonton Instagramnya juga. Oh beda lah, zamannya beda, kita sudah beda. Tapi yang jelas kalau di awal dulu, apalagi gini, kalau yang ya ini jujur-jujur aja kita bicara sejarah ya, tapi kita nggak mau hype seseorang dan sebagainya, tapi yang memusuhi adalah UKM lain, karena gampangnya rotinya itu dibagi nambah satu lagi gitu loh. Gampangnya seperti itu, harusnya cuma dibagi 10 ya nambah 11, jadi jatahnya itu kurang. Itu yang jadi selain soal isunya, tapi juga soal rotinya itu kurang. Itu juga membuat awal-awal Kompleks berat. Kita bikin proker juga ya tidak ada dukungan dan sebagainya. Kalau dari fakultas karena sudah terbentuk pasti mendukung, tapi kalau UKM sekitar, ya kebetulan ketua BEM-nya saya waktu itu ya sudah, walaupun nggak dukung ya saya tetap dukung karena saya juga merintis seperti itu sih. Kalau sekarang ya jauh lah konflik dengan yang dulu. Iya betul Kak, untuk Kompleks sekarang ini menjadi UKM yang satu-satunya UKM yang di bidang kesehatan gitu ya, di FKM UNED, dan itu setiap open recruitment di awal pengurusan itu lebih dari target Kak. Artinya peminat dari UKM Kompleks ini sendiri itu sangat banyak. Dan tadi Kak Bastomi menyinggung terkait proker. Untuk proker di saat awal berdiri UKM Kompleks itu ada apa aja Kak? Jadi gini ya, kalau untuk saya kan kebetulan perintis, tapi untuk pengurus pertama saya itu bukan pengurus, jadi hanya anggota terbawah lah, karena waktu itu saya menjabat sebagai ketua BEM, presiden BEM, jadi nggak bisa untuk menjadi pengurus di tempat yang lain. Jadi seingat saya waktu itu acaranya sederhana sekali. Kita penyuluhan di sekolah, kalau nggak salah di Silo, di SMP di Silo, kita penyuluhan di sekolah, bawa leaflet, bawa gambar ke anak-anak SMP, kemudian bawa contoh kondom dan sebagainya. Itu juga penolakan juga dari sekolah. Ini apa ini kok malah bahas kayak gitu? Terus kemudian yang pasti ada diklat. Jadi untuk anggota baru kita ada diklat, walaupun orangnya sedikit ya tetap kita diklat. Untuk itu seperti itu. Jadi ya kalau proper sekarang, apalagi sekarang ada podcast, ini kan saya kaget juga. Oh ada podcast, bukan hanya webinar, bukan hanya talks, bukan, ini podcast ya, mengikuti Deddy Corbuzier ternyata kan ya. Jadi luar biasa menurut saya kalau dulu dan sekarang. Mungkin karena yang di mindset kita kalau soal HIV, apa kalau kita tidak edukasi, pengetahuan, waktu itu kan konvensional sekali lah, kita masih benar-benar merintis apa yang sederhana kita bisa lakukan dan bisa mendapat manfaat langsung. Kalau sekarang sudah harus kompleks lah, konseptornya sudah banyak. Seperti itu mungkin. Baik Kak, mungkin di awal kepengurusan kemarin itu pada saat UKM Kompleks pertama berdiri itu prokernya itu sederhana gitu Kak, dan banyak penolakan gitu. Tetapi sekarang alhamdulillah sudah berkembang banyak sekali proker-proker di UKM Kompleks, yang salah satunya ini podcast. Ya, mengikuti Deddy Corbuzier seperti Kak. Kemudian dari sisi Kak Bastomi sendiri itu kan mengikuti BEM dan juga UKM Kompleks. Tentunya ada dua organisasi yang cukup berat di UKM Kompleks sendiri, karena pertama berdiri, dan juga di BEM itu kan cukup berat ya Kak, karena organisasi di kelas fakultas seperti itu. Nah, hal-hal yang berkesan
selama berorganisasi, baik di UKM Komplits maupun menyinggung terkait organisasi di BEM juga. Yang berkesan itu seperti apa, Kak? Ya, kalau dibilang organisasi, saya dulu itu nggak pernah masuk kuliah gara-gara organisasi. Hampir semua UKM saya itu ikut, kecuali UKM Arkesma ikut, Mapakesma, sama PH Songo. Yang lain saya itu ikut. Walaupun nggak jadi harus jadi yang atas, Sinvesta saya ikut, Lentera saya ikut, Komplits juga ikut, ASIHA saya pernah jadi ketua. Jadi kalau dibilang apa sih manfaatnya berorganisasi, saya selalu bilang ke teman-teman saya seperti itu nggak dirasakan 1-5 tahun. Sekarang saya sudah lulus hampir 10 tahun sekarang, jadi setelah lulus mulai terasa saya kerja di bidang NGO internasional, kemudian harus menghadapi orang baru sendirian, menghadapi kepala desa. Saya dulu kerja langsung di NGO internasional, dipegang dana 1 miliar lebih untuk melaksanakan program di 3 desa. Dan desanya desa benar-benar sensitif lah, karena banyak bromocora, kepala desanya juga banyak bromocoranya. Kalau saya nggak terbiasa di organisasi, selesai saya di sana. Saya diem, pulang, nangis mungkin ya. Tapi karena sudah terbiasa organisasi, entah di BEM, di Komplits dan sebagainya, enjoy aja sih, anggap aja seperti BBR, anggap aja melaksanakan proker, ketemu dengan kepala desa, nyantai kopi-kopi dan sebagainya. Itu yang benar-benar berorganisasi itu tidak bisa dirasakan manfaat. Kalau dulu yang dirasakan capek, apalagi sekarang daring, kalau dulu masih ada hiburannya ketemu teman-teman, kemudian masih dapat nasi kotak kan, masih lumayan untuk ngepat anak kos. Sekarang tidak ada apa-apa kan, daring semua, apa manfaatnya? Tapi kita bisa mengorganisir, minimal kita organisir diri sendiri. Lalu kita bisa membantu organisir orang. Dan itu saya rasa khusus untuk Komplits, khususon ya. Jadi kalau yang saya rasakan itu mengasah empati, jujur ya. Kalau saya nggak terbiasa di Komplits, nggak paham isunya, karena kan di Komplits juga sering ada kajian-kajian. Waktu itu masih sederhana, tetap ada materi tentang HIV seperti apa. Kita ngundang ODA juga dulu, kita turun juga, walaupun ya nggak seintens sekarang mungkin ya. Itu mengasah empati bahwa HIV itu dekat. Kita jangan sampai membuat stigma nggak cuma omong saja. Jadi bilang jauhi penyakitnya bukan orangnya, itu banyak cuma jargon. Tapi dengan di Komplits itu real kita laksanakan. Kita nggak menjauhi orangnya, kita benar-benar orangnya. Dan alhamdulillah pada tahun 2016 sampai 2017 saya karena harus kembali ke Jember, karena sebenarnya nggak mau ke Jember ya, balik ke Jember, kebetulan ada Laskar, ada sebuah LSM bergerak di bidang HIV. Sebenarnya di bidang banyak, cuma fokusnya di HIV. Jadi saya nggak kaget karena saya pernah di Komplits. Bahkan di sana malah di dalam sekali, setiap hari ke lokalisasi, ketemu mbak-mbak, ngetes edukasi ke mbak-mbaknya langsung. Kalau di Komplits mungkin kan sebulan sekali atau mungkin setahun sekali kalau kita, tapi berkat di Komplits karena empati saya sudah terasa. Saya juga nggak memandang mereka sebelah mata. Oh mereka itu bukan dirangkul beneran ya, bahaya. Tapi saya rasa itu yang mengasah saya juga. Kenapa saya siap untuk jadi. Walaupun kalau waktu saya bekerja di sana banyak yang tanya, kamu nggak apa-apa kerja di LSM kayak gitu, kamu nggak apa-apa kumpul dengan mbak-mbak PSK, ketemu dengan mami-mami, kumpul duduk satu forum, nyantai-nyantai, ngobrol-ngobrol. Saya biasa bahkan main ke rumahnya maminya, ada mbak-mbak, ini udah biasa. Kalau nggak diasah di Komplits, empati dan rasa, saya rasa saya tidak bisa semenerima itu karena jujur kita juga dari dari Jember juga golongan santri. Saya juga bukan dari orang yang nggak beragama sama sekali. Kita juga punya agama. Melihat seperti itu kadang juga memikirkan bagaimana soal dosa, bagaimana soal itu. Tapi berhubung saya seorang praktisi kesehatan, kita harus bisa netral. Oke, kita di sini niatnya bukan menjerumuskan mereka, tapi kita membantu mereka untuk lebih sehat, untuk bisa lebih patuh terhadap kesehatannya, bisa patuh terhadap aturan tentang kesehatan. Itu salah satu yang besar adalah dari Komplits.